Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Rampes. Pasundan. Alhamdulillah di episode keberapa Pak Kiki ini? 6. Ke-6 ini kita akan membahas seputar yang digeluti oleh narasumber kita. Sate acana punten simkuring badai campur-campur. Kumargi ya narasumber buruan Pasundan dina episode ka genep ieu anjeunna keturunan dari luar negeri, dalam negeri. Wah, udah Bhinneka Tunggal Ika. Yang jelas Baraya Pasundan sadayana nu dipika ajrih ku simkuring. Narasumber urang dina episode ayeuna nyaeta seorang pengamat ekonomi, juga kadang-kadang beliau juga mengamati sisi kebijakan publik, lalu kemudian pengamat sosial juga langkung concern karena bidang ekonomi salasna kumargi latar belakang akademik beliau adalah bidang ekonomi. Sakali deui Baraya Pasundan simkuring nepangkeun sakaligus wilujeng sumping ka Kang Acu Fiarta Kartabi. Nepangkeun ieu Kang Acu. Hatur nuhun. Sawangsulna Kang Budi atur nuhun tos tiasa diulem ka di acara Buruan Pasundan. Podcast Buruan Podcast Pasundan. ya, luar biasa. Alhamdulillah. Saya beruntung nih Kang Budi tos Tiasa. edisi kegenep ya. Edisi kagenep. Di tiasa diulem di acara podcast ini luar biasa, satu kehormatan. Sukses teras kanggo Buruan Pasundan, kanggo Kang Siap. Budi sareng reng-rengan. Siap. Atur nuhun. Nuhun sami-sami Ya. Kang Acu. Aduh, eta doana saya pisan. Kitu oge ti simkuring salaku host Buruan Pasundan ngawilujengkeun ka Kang Acu nu dina danget-danget ieu katinggalna mungkin naon-namina teh mungkin mekar mungkin ngelebet gitunya dina dunia akademik, dina dunia kajian-kajian khususna. Mohon. Ya sareng pamit telepat Kang Acu oge ngabantos pemerintah dina pemulihan ekonomi COVID-19 ini. Karena beliau juga Baraya Pasundan, Kang Acu ini juga terlibat di Komisi Pemulihan Ekonomi Pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat sareng di Kota Bandung. Baraya Pasundan urang ngawitan wae ka narasumber urang nu ganteng nu kasep ye margi simkuring nyebat kitu katawisna anom keneh memang sareng rupina yuswana masih the boy next door gitu ya. Kang Acu. Kang Acu sakali deui wilujeng sumping wilujeng tepang di Buruan Pasundan. Buruan Pasundan teh podcast kagungan Paguyuban Pasundan. Alhamdulillah. Kagungan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Hoyong tumaros Kang Acu. Mohon. Ti mana ngawitana Kang Acu tertarik ka dunia ekonomi. Margi aya margina ye. Ai simkuring mah teu diteraskeun lebet ka dunia ekonomi teh. Margi kupun biang tos kapunten. Moal cocok Budi mah cenah jadi ekonom. Margi hirupna boros cenah. Aduh. Mangga Kang Acu mangga. Atuh Kang Budi kapungkur teh abdi kan ti lembur lah di Bangka Belitung. Oh, kawit di Bangka Belitung. Bangka Belitung kaleresan nya mungkin sahabat Buruan Pasundan pernah ngadango istilahna Bumi Laskar Pelangi ya. Oh iya. Nah, eta kampung halaman abdi. Oh, di situ. Nah, ngan di Babel itu kapungkur teu aya perguruan tinggi. Kan nepi ka SMA nya. Punten, Laskar Pelangi terus Pak Ahok ya di paling Mohon Yusril. Upami Yusril tuh pagigir-gigir bumi pas sebelah-sebelah gitu. Kalau Ahok mah rada tebi lah gitu. Sekedikit. Ahok, tapi kalau Yusril mah pagigir-gigir lah. Laras. Nah, terus tamat SMA teh ningali kapungkur era tahun 80-an lah akhirnya. Ningali pembangunan teh kirang langkung nuju majeng-majengna lah
topik mengenai pembangunan gitu. Keleresannya di ditu tak aya perguruan tinggi, terus di Bandung teh seueur tetanggi di ditu. Tetanggi abdi teh Kang Budi di ditu aya orang Tasik di Babel teh. Keleresan itu komplek PT Timah. Oh iya lah. Timah kan, Timah teh nya seueurna kan di ITB, kapungkur kan situ aya orang Tasik, Sumedang, seueurna. Janten abdi di ditu oge nya tos tiasa nganggo bahasa Sunda gitu. Nah, memang mun teu lancar lah nya gitu, teu lancar kumargi nya teu unggal dinten dianggo di ditu mah gitu kan. Nah, terus ke Bandung awal tahun 80-an teh ke Bandung. Terus lihat-lihat perguruan tinggi, kemudian keleresan aya wargi lah kuliah di Unpas gitu. Jadi ngobrol, terus main ke kampus Unpas, Kapungkur Taman Sari. Nah, kuliah di Unpas. Alhamdulillah gitu kan. Terus abdi teh dan memang Kapungkur resepna ekonomi gitu. Upami SMA mah IPA. Kang Budi dulu kan IPA IPS-nya Kapungkur makan. Abdi teh SMA-na IPA tapi aduh katingalina hoyongna IPS, abdi teh salah jurusan Kapungkurna teh gitu kan. Nah, janten ya masuklah ekonomi gitu ya. Nah, terus di ekonomi teh abdi ningali bahwa seueur potensinya ekonomi teh. Nah, abdi ningali karena kan sebenarnya di dalam pendidikan ekonomi abdi paham betul tidak saja intellectual skill ya. Tetapi juga soft skill gitu ya. Nah, dari soft skill bahwa melihat sepertinya ekonomi ini kebutuhan yang paling utama itu adalah ya diantawisnya bukan hanya akademis ya, tapi juga ya soft skill non akademis gitu. Nah, terus aktiflah di kampus gitu kan, sok aya acara, ngadakan acara Kapungkur di awal tahun 80-an itu kan Orde Baru sedang kuat-kuatna kan kita. Terus adakan acara, sok ngundang menteri lah segala macam gitu. Janten akhirnya teh tertarik Kang Budi dunia ekonomi teh gitu ya. Dan abdi berpikir bahwa keleresan abdi jurusan studi pembangunan, dan studi pembangunan itu yang dijual kepada publik itu adalah analisa ekonomi. Kumargi abdi konsumsinya untuk public sector. Sanes private sector. Ya, private sector itu tadi nu berkembang ayeuna bisnis ya. Akuntansi, manajemen, eta konsumsinya adalah private sector gitu. Tapi abdi keleresan Kapungkur studi pembangunan kemudian konsumsinya adalah public sector. Public sector gitu. Kalau public sector yang menjadi menjadi happy-nya ya, menjadi interest-nya atau ketertarikannya Kang Acu ya dibandingkan private sector gitu kan. Maka itu kemudian boleh jadi hari-hari ini Kang Acu seueur berhubungan dengan sektor-sektor publik tersebut. Nah, pengalaman seperti itu kira-kira gimana nih Kang Acu? Karena abdi ninggalna tina sisi ieu betapa sangat dinamisnya kemudian perkembangan ekonomi makro dan mikro Indonesia hari ini. Badai sebelum aya pandemik maupun apalagi setelah ada pandemik, karena pandemik ini merupakan satu handicap terbesar dalam kehidupan ekonomi seluruh negara di dunia. Kumaha Kang? Ya, leres pisan Kang Budi dan rekan-rekan di Burun Pasundan. Janten di pemerintahan itu kan setiap periodisasi pemerintahan itu berbeda orientasi ya. Jadi berbeda orientasi dan kadang-kadang perspektif daripada pimpinan daerah yang merupakan hasil dari pilkada misalkan. Nah, itu tidak sama Kang Budi, sehingga kemudian saya kira perlu mendapatkan masukan dan juga ya katakanlah saran dan pendapat dari kalangan akademisi. Nah, keleresan lamun abdi ningali bahwa irisan antara dunia perguruan tinggi sareng pemerintahan, terutama ya politik lah pemerintahan gitu, sangat dekat sekali di situ Kang. Karena setiap pemimpin daerah itu berjanji kepada konstituennya kan
bahwa dia akan memajukan ekonomi ya. Setiap pemimpin daerah pasti dia akan mengusung topik ekonomi. Ya. Ya kan gitu. Meskipun pestanya politik. Ya kan gitu ya. Nah, ini Pak Dekan politik ini soalnya saya bicara Pak Dekan Visip ya. Jadi pestanya pesta politik tapi menunya ekonomi. Ya. Nah, oleh karena itu saya Kang Budi alhamdulillah sering beririsan secara profesional, kadang-kadang ya bisa ditanda petik lah katakanlah diminta pendapat begitu ya. Kemudian juga memberikan masukan dalam bentuk kegiatan lah istilah kita sekarang project gitu ya. Nah, diantausnya gitu Kang Budi bentuk irisan abdi sareng pemerintah atau public sector. Nah, upami kitu ya pengalaman Kang Acu dina konteks hari ini berarti ya rada sakedik heureuy ya patarosana. Upami eta pemerintahan anu Kang tos di diberikan masukan ku Kang Acu aya kalepatan outputnya berarti Kang Acu ngiring tanggal waler itu. Mohon tanggung jawabnya gitu. Gitu. Tapi kita tentu mengingatkan lah Kang Budi. Tentu yang namanya pemerintah saya berkeyakinan bahwa mereka tidak ingin bahwa zaman atau periode pemerintahnya tidak berhasil. Kita pasti semua ingin berhasil ya gitu. Masalah di dalam perkembangannya ada hal yang tidak ini saya kira itu kasuistis lah ya. Betul. Dan itu harus diselesaikan secara kolaboratif gitu. Jadi dan kita tahu bahwa persoalan-persoalan ekonomi di dalam dimensi pemerintahan itu sangat complicated ya. Kita pendudukan paling banyak. Kalau kita bicara Jawa Barat misalkan 47 juta kan. Kalau kita bicara Kota Bandung itu sekitar 3 juta gitu kan. Luar biasa penduduk. Nah, oleh karena itu saya kira ya tugas saya selain memberikan saran dan pendapat tentunya adalah sebagai penyambung lidah Kang Budi. Ya janten masyarakat sok ngemutan ka abdi Kang Acu. Ieu teh kumaha kieu nyariosna kan begitu. Da ku abdi didugikeun informasi eta kanggo Pak Gubernur, Pak Wali Kota begitu ya paling tidaklah di daerah. Berkaitan dengan persoalan-persoalan yang memang dihadapi masyarakat lah di luar begitu Kang Budi. Salajengna Kang Acu karena Kang Acu juga tadi disampaikan bahwa sering diajak atau dimintai masukan terkait masukan-masukan bidang ekonomi atau kebijakan publik oleh sektor pemerintah, sektor publik. Nah, ayeuna hoyong tumaros numutkeun Kang Acu nya, menurut Kang Acu, ya kumaha ya pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini karena abdi ningal di medsos cukup kaget juga membaca berita pernyataan Pak Ketua KPK Pak Firly bahwa ternyata Jawa Barat nomor 1 ya namanya korupsi perilaku korupsi yang dilakukan oleh sektor publiknya ya. Nah, ini gimana Kang Acu? Ya memang saya kira dialog yang dilakukan kemarin ya antara Ketua KPK, Ketua Kadin dan juga Gubernur Jawa Barat terkait tingkat level korupsi di Jawa Barat itu saya kira juga harus memang kita perhatikan lebih detail lah memang. Karena kan Jawa Barat itu seperti APBD-nya seperti provinsi kan kurang lebih 35 triliun ya gitu. Kemudian Kota Bandung juga besar. Walaupun sekarang mengalami defisit ya. Iya, defisit. Karena pandemi ya. Tetapi defisit kan juga dinamis Kang Budi dan menurut saya Pak Gubernur itu terlalu latah saja ya. Nah, jadi mungkin ya menurut saya justru kestabilan pendapatan itu ada di provinsi justru karena pajak provinsi itu kan pajak berbasis kendaraan bermotor ya. Nah, gitu. Nah, justru menurut saya tidak usah terlalu khawatir akan terjadi defisit, yang penting pengelolaannya benar kan gitu. Nah, saya melihat bahwa hal-hal yang menyangkut korupsi itu ya perlu dijadikan sebagai satu pertimbangan bahwa bagaimana kita perlu meningkatkan akuntabilitas lah paling tidak. Padahal kita punya namanya BPK, kita punya namanya inspektorat BPKP, gitu ya. Nah, BPKP juga kemudian. Nah, saya berharap itu difungsikan secara optimal sehingga kemudian memang istilahnya
tingkat daripada korupsi itu bisa ditekan atau dikurangi lah begitu ya. Dan mungkin ya kalau di Jawa Barat saya melihat ya beberapa daerah yang kita lihat kan memang sepertinya perilaku-perilaku semacam itu cukuplah banyak begitu ya. Dan itu juga sebenarnya bukan hanya di Jawa Barat ya. Iya sih. Ya gitu. Di luar Jawa Barat juga saya kira seperti sebulan terakhir kan lebih Beberapa banyak ke Jawa Tengah ya. Jawa Tengah malah. Jawa Tengah kan begitu. Ya artinya bahwa memang apapun perilaku korupsi itu saya kira itu tantangan terbesar kita dan memang fenomena-fenomena itu sangat tergantung kepada leader di setiap daerah lah. Gitu. Ya mudah-mudahan Pak Gubernur membuat masukan catatan KPK itu menjadi masukan yang sangat signifikan bagi gubernur untuk melakukan pembinaan ke dalam ya terhadap barisan pemerintahan di Jawa Barat ini. Lalu kemudian koordinasi antara gubernur dan bupati wali kota di Jawa Barat juga tak kalah pentingnya, nampaknya seperti itu ya Kang Acu. Nah sekarang saya ingin loncat ke karena Kang Acu juga saya dengar adalah anggota atau bahagian malah ketua divisi ya di Komisi Penyelamat Komite Pemulihan Ekonomi ya. Nah sekarang sudah sejauh mana nih Kang Acu kondisi pemulihan ekonomi di era pandemi COVID di lingkungan Jawa Barat ini? Kalau dari sisi program kita memang Kang Budi sejak setahun yang lalu karena Komite Pemulihan Ekonomi Daerah itu didirikan itu pada April ya 2020 ya begitu udah lebih dari setahun dan kita memang pada awalnya menyusun berbagai program yang kita kelompokkan menjadi program P1 penyelamatan. Kemudian yang kedua adalah pemulihan. Ya, dan yang ketiga adalah penormalan. Ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat Kang Budi tahap proses sekarang ini ya kita baru masuk ke P2 lah begitu. P2. Meskipun ada juga beberapa sektor belum masuk belum selesai di penyelamatan ya. Nah, saya ambil contoh misalkan sektor transportasi, pergudangan, kemudian jasa akomodasi atau hotel ya. Itu kan masih terpuruk ya. Nah, masih terpuruk. Transportasi apalagi ada penyekatan. Iya, penyekatan. Terus transportasi udara kan baru sekarang ya Kang Budi. Nah, jadi ya memang itu menjadi concern kita dan kita sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah terutama pemerintah Provinsi Jawa Barat agar ambil bagian gitu ya. Meskipun ya saya kira memang intensitas pemahaman Pak Gubernur itu dengan apa yang kami usulkan itu saya kira belum 100% lah Kang Budi. Ya terus terang saja ya saya sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur dan memberikan usulan dan saya kira tidak semua usulan-usulan itu kemudian mampu direspon oleh Pak Gubernur gitu ya. Yang tentu saya kira ini sangat kurang membuat aktivitas membuat kinerja dari KPED atau Komite Pemulihan Ekonomi Daerah ini menjadi kurang optimal lah begitu ya. Gitu. Ya saya kira karena berapa kepala yang harus dipimpin oleh Pak Gubernur itu saya kira memang tidak semudah membalikan tangan. Tapi informasi ini Kang Uni Kang Acu karena para Baraya Pasundan ini tersebar di seluruh Indonesia. Yang saya maksudkan paling tidak selain penonton umum, di sini juga ada Baraya Pasundan yang khusus. Beliau-beliau adalah anggota Paguyuban Pasundan yang ada di seluruh Indonesia. Itu tadi. Jadi informasi dari Kang Acu ekonom kita ini itu sangat dinantikan ya informasi-informasi perkembangan ekonomi di Jawa Barat di lemburna Kang Acu. Mohon. Di pami Kang Acu tahun 80-an ti Bangka Belitung ka Bandung, nah anu ti Bandung aya nu ka Bangka Belitung. Aya nu di PT Tim. Terus anu ka Riau ka mana-mana Pak. Nah ieu sok ngumpingkeun aranjeunna jantan follower podcast Baraya Pasundan ieu. Nuhun Kang Acu karena info siap. Nah salajengna ngeunaan ieu Kang Acu. Kalau ini ngomong-ngomong tentang UKM kita nih. UKM Jawa Barat nasibnya seperti apa usaha kecil dan mikro Jawa Barat Kang Acu? Usaha kecil mikro dan menengah ini terutama pada masa pandemi Kang Budi memang sangat terdampak ya. Nah karena usaha mikro kecil dan menengah itu ya terutama usaha mikro lah ya kecil itu kadang-kadang dia beraktivitas pada space publik
atau space private yang memang areanya terbatas ya. Nah, kalau di space publik kita bisa menyebutnya PKL dan sejenisnya lah begitu ya. Nah, apa akibatnya di masa pandemi ini? Dan ini krisis yang menurut saya paling parah ya. Dan kita mungkin sejak awal tahun 90-an paling tidak pernah mengalami 3 lah krisis ya. Krisis 98 yang kita sebut krisis moneter tahun itu. Ya. Kemudian krisis tahun 2008 yang kita sebut krisis Amerika atau subprime mortgage ketika itu. Nah, sampai dengan krisis sekarang nih tahun 2020 kemarin gitu ya. Nah, krisis sekarang ini terhadap sisi UMKM itu berakibat kepada pembatasan aktivitas gitu ya. Karena UMKM itu dengan hanya memiliki modal kerja yang terbatas begitu. Biasanya hidup atau berada pada lokasi-lokasi keramaian atau di mana tempat orang berkumpul. Nah, sedangkan di masa pandemi ini kan Kang Budi kita semua tahu tidak boleh berkumpul gitu ya. Nah, menjadi persoalan buat UMKM yang tidak mampu atau kurang bisa mentransformasi dari perdagangan ataupun aktivitasnya itu dari offline menjadi online gitu ya. Nah, ini jadi persoalan memang. Sebenarnya kalau bisa mentransformasi ke jadi online, kalau saya lihat kemarin di triwulan kedua saja itu ada 713.000 pedagang online di kita Kang Budi. Ya, 713.000. 700 ya. Iya. Ada 13,2 juta. Jawa Barat kan? Jawa Barat saja. Ya, 713.000. Dan ada kurang lebih 13,2 juta pembeli online ya. Nah, itu adalah pasar dan tentu saya kira UMKM ini semakin terpuruk karena yang beli juga terbatas, kemudian perputaran modal usaha juga kadang-kadang disatukan dengan kebutuhan rumah tangga ya. Jadi ini juga tidak ada pembedaan sehingga kemudian nanti akan sulit untuk memulai aktivitas usaha karena memang sudah terpakai untuk kebutuhan rumah tangga gitu ya. Nah, terus yang kedua, saya dari sisi keuangan kalau saya lihat, nah perbankan ini menganggap atau menempatkan posisi UMKM ini adalah entitas yang berisiko. Kalau saya lihat dari perkembangan kredit perbankan Kang Budi sampai dengan bulan kemarin, bulan Agustus, nah itu pertumbuhan kredit UMKM itu masih sangat kecil, gitu ya. Ya memang udah positif, tetapi masih jauh di bawah 1. Iya, gitu. Nah ini saya kira cukup mengkhawatirkan. Yang bagus tuh di atas 1. Iya. Kalau bisa ya UMKM itu bisa 13%, 14% gitu. Jadi kalau masih di bawah 1 itu jauh dari kata normal lah. Ya gitu. Jadi ini juga menjadi persoalan. Sedangkan UMKM ini kita tahu adalah penopang lapangan pekerjaan kita, penopang kebutuhan masyarakat akan bahan baku, kemudian barang jadi dan sebagainya. Jadi dengan kondisi sektor usaha menengah besar yang belum recover, belum pulih seperti sekarang, maka andalan kita itu adalah UMKM. Nah, bagaimana UMKM tidak kurang bisa mendorong daripada percepatan pemulihan ekonomi kalau kemudian penyaluran kreditnya rendah, kemudian juga mitigasi pemerintah mendorong UMKM untuk bisa beroperasi kembali juga tidak ada programnya gitu ya. Dan saya berharap semua pelaku usaha UMKM sudah divaksin misalkan. Kenapa? Karena ya kalau tidak divaksin kan berarti risikonya agak besar kan gitu. Kang Acu luar biasa. Datanya menarik betul tadi yang disampaikan Simkuring Kataji. Percantan baraya pasundannya pasti sernu Kataji ku data Kang Acu nu nembe terutama. Nah, tapi kesannya kan seproskie. Tos saya nama tong silih lepatkeun lah nya. Pamiku Kang Acu tadi didugikan kan masih di bawah 1. Tos, ayeuna mah orang ulah ngalepatkeun pemerintah. Da pemerintah ge keur lieur. APBD Jawa Barat mah telepat defisit wae gitu nya Kang ya. Nya abdi terangna defisit we lah. Tapi kalau Kang Acu merasionalisasinya kan tidak sesederhana itu ya Kang Acu. Nah, kemudian pemerintah jelas tidak akan menyalahkan masyarakat gitu ya. Kecuali perkara disiplin protokol kesehatan itu yang masih sulit di Indonesia ini. Nah, maka itu Kang Acu, ya payunan orang, tadi kan ngomong-ngomong UKM, ini ada satu produk, rupanya ini juga karya rekan yang melakukan di sektor usaha kecil dan menengah ini. Waduh. Ini ada produk digagas oleh sahabat saya, Kang Dr. Yusman Taufik. Ini mangga Kang Acu di urang cobi
Waduh, luar biasa. Luar biasa, ini mereknya Yuce. Yuce ya. Oh, dari Pasundan rupanya ini Pak. Iya. Produk binaan juga bidang kerjasama ekonomi pengurus besar Paguyuban Pasundan. Luar biasa. Penemunya Pak Yusman. Pak Yusman ya. Pak Dr. Yusman, kemudian Ketua Bidang Kerjasama Ekonominya Pak Dr. Cece Suryana, SHMH. Ya. Ini salah satu produknya. Iya. Namina Yuce teh duka. Nah, oni teh hartosna. Pokoknya mah piraoseun lah ieu baraya Pasundan. Mung punten ieu teh sementawis duaan heula Kang Acu sareng Simkuring bade nyobian. Urang buka, Kang. Ya, siap Kang. Iya, daerah raosan moal pait jigana Kang Deni ya, Kang Kiki. Iya tadi nama disegel untuk memudahkan, segelnya udah dibuka. Iya. Kita minum. Tapi dari tampilannya juga sudah menarik ya? Menarik ya. Alhamdulillah. Ini kalau dinilai oleh Kang Acu, wah udah deh. Luar Bismillah. Rupanya Waduh, luar biasa. Pas manisnya. Manis bahasa Sundana naon Kang Den? Leko. Leker teh. Leker. Raos gitu kan. Ini luar biasa, Bu. Raos baraya Pasundan, mangga ka baraya Pasundan sadayana di mana wae bilih bade nyobian ieu Yuce tina buah naon namina blueberry. Diproduk ku bidang kerjasama ekonomi Paguyuban Pasundan. Tempat asalnya naon buah-buahanna ditanam di Ciwidey kan. Ciwidey ya? Ya, Ciwidey Kabupaten Bandung. Luar biasa Kabupaten Bandung. Kumaha Kancu raos namanya? Raos luar biasa. Jadi presnya ada ya. Karena ini kan sangat sedikit sentuhan ya bahan-bahan yang sifatnya tidak fresh gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan ini terbuat dari buah black mulberry. Ya. Kemudian gula aren dan air. Hanya sederhana biasa. Itu luar biasa. Sederhana itu luar biasa. Siap, selamat ini. Saya kalau enggak ini sama Kang Budi udah saya habis ini nih. Tapi karena ini katanya jangan dihabisin dulu ya. Tenang. Dalam beberapa hari ke depan bakal dikintun Kak Bumi gitu. Oke, Kang Acu, waktu surang mung kantun sekitar 2-3 menit Simkuring sareng baraya Pasundan hoyong ngupingkeun mangrupi closing statement ti Kang Acu Fiarta Kartabi ngeunaan kondisi ekonomi anu ayeuna ku urang karaos luar biasa. Saur istilah Pak Presiden mah upami naon namina teh tingkat COVID menuju menaik, gitu kan? Menaik itu artinya sedang banyak orang yang terinfeksi, maka tingkat ekonomi akan menurun. Nah, kalau tingkat COVID-nya itu menurun, ekonomi naik. Bagaimana closing statement Kang Acu ngenaan kondisi seperti itu? Kondisi saat ini memang kita harus bisa mengatur keseimbangan ya. Artinya satu sisi ekonomi kita harus bergerak. Ya istilah saya ya virusnya kill the virus. Kill the virus. Tapi but not economy gitu ya. Nah, kalau saya melihat bahwa pergerakan ekonomi kita sangat cepat sebenarnya recover Kang Budi karena uang kalau saya lihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga cukup besar ya. Jadi uang cukup banyak Kang Budi di bank yang standby ya begitu ya. Nah, tinggal kita menunggu momentum adanya keyakinan masyarakat bahwa memang ekonomi ini akan bergerak lebih jangka panjang pemulihannya, gitu ya. Dan oleh karena itu saya kira sepanjang kita bisa memitigasi protokol kesehatan itu jauh lebih baik, kemudian menerapkan dan kemudian saya kira ya kasusnya sederhana lah. Kita punya parameter ya mungkin kasus positif yang rendah Kang Budi itu. Maka saya kira ekonomi kita akan bergerak. Dan kita sudah lihat kemarin di triwulan kedua, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 7%, dan Jawa Barat tumbuh di atas 6%. Padahal 3 bulan hanya Kang Budi. Ya. Jadi saya berharap kalau situasi stabil seperti ini, ya kita butuh kurang dari setahun ekonomi akan pulih. Gitu. Saya kira gitu Kang Budi. Upami ngupingkeun baraya Pasundan ti ahlina langsung regreg Kang Deninya. Komo tadi nguping ya naon namanya teh? Uang sekarang di bank banyak Kang Budi. Abdi mah eta anu. Pak Deni sareng Pak Kiki mah ngantosan eta we da Kang Acu. Margi anjeunna
nasabah-nasabah teladan. Baik, Baraya Pasundan nembe ku urang ka Bandungan, luar biasa pikiran-pikiran yang sangat menarik di bidang ekonomi. Ku urang parantos ka kupingkeun karegepkeun ti ekonom jebolan Universitas Pasundan, Paguyuban Pasundan, Kang Acu Fiarta Kartabi. Sakali deui ngahaturkeun Sawangsuna Kang Budi atur nuhun. Karena kasumpinganana sakali deui Kang Acu sing langkung sukses. Amin. Sim kuring Baraya Pasundan ngadoakeun mudah-mudahan janten Menteri Ekonomi. Amin. Hatur nuhun Kang Acu sakali deui. Cak Baraya Pasundan urang tepang deui dina episode salajengna sareng narasumber anu sanesna deui. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayu junjung wibawa jembar daya kisufah.